Kami mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera bagi kami. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada rasa aman bagi kami. Karena ketika kami berjalan bersama, segala rintangan, segala beban permasalahan kehidupan ini menjadi ringan. Karena Engkau Allah beserta kami, memberikan kami kekuatan untuk menaklukkan segala permasalahan ini. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, ada dekat dengan Engkau itu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
jauh hadir dalam hidupku, membawa sumpahku, menyatakan tulus
Terima kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ada di tempat ini bersatu hati, kami memuji dan menyembah Engkau. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, Roh Kudus turun atas kami semua. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini, dan kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang jaga kami Tuhan. Kami aman dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib. Kami aman dalam perlindungan Tuhan yang hebat atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Mari Tuhan ambil alih Tuhan, sebab Engkau akan jawaban bagi kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau menyerang kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami tengking ke dunia kekelaman tertarus yang curang mau, hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 45. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-9. Ya. Sudah, saya akan bacakan. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat, atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Kita lihat coba dalam terjemahan yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Dia bilang begini dalam Yesaya 45 ayat 9, celakalah orang yang memberontak terhadap pembentuknya. Sesungguhnya ia hanya seperti sekeping pecahan periuk yang tidak berharga. Mengapa ia hendak berbantah-bantah dengan pembentuknya? Adakah tanah liat berkata kepada si penjunan, apakah yang sedang kau buat ini? Atau dapatkah periuk berkata kepada pembuatnya, betapa kakunya tanganmu? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik daripada
firman Allah yang hidup ini lebih pas, ya. Coba perhatikan baik-baik di situ. Kalau yang di terjemahan yang baru itu dia katakan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Tetapi di sini yang di firman Allah yang hidup, celakalah orang yang memberontak terhadap pembuatnya. Nah, bahasanya lebih sederhana dan juga lebih pas. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa Tuhan mau katakan pada kita bahwa celakalah. Nah, Tuhan tidak suka orang yang suka memberontak. Ya, Tuhan tidak suka kepada pemberontak. Tuhan mau supaya kita yang tahu dan mau mengerjakan kebenaran firman, ya, menurut, ya, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dan ini tidak mudah, ini berat. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Dapatkah kita berkata kepada pembantu kita? Dapatkah kita berkata kepada tukang periuk? Kita sebagai tanah liat yang dibentuk Tuhan, lagi dibentuk Tuhan, supaya kita bisa dipakai untuk sesuatu yang berharga. Tetapi kita berontak terhadap Tuhan. Apa yang akan terjadi? Apakah tanah liat dapat berbentuk sendiri? Gak mungkin. Dia harus dibentuk sesuai dengan apa? Keinginan tukang periuk. Mau dibikin apa? Dia mau dibikin kendi, atau dia mau dibikin pot bunga, atau dia mau dibuat apa? Sesuai dengan keinginannya. Mau dibikin yang kasar atau mau dibikin yang halus, sehingga tidak ada kebocoran. Saya beberapa waktu yang lalu, tahun 99, saya ada di Surabaya, di salah satu daerah di Mojosari, di Mojokerto. Nah, di situ saya ada 1 bulan di situ bersama dengan 3 rekan kita, ada 4 orang. Yang ketiga itu ada seorang pengusaha. Dia rindu memberikan satu alat yang untuk mengolah tanah. Jadi tanah yang biasa diambil dan tanah liat itu setelah diolah lebih lagi dia hancur, benar-benar hancur. Dan ketika di sana akan dibentuk apa? Genteng. Nah, kita belajar selama 1 bulan bagaimana cara mengolah tanah, bagaimana cara untuk membentuk genteng, dan juga bagaimana cara untuk mengeringkan, terus dibawa masuk ke tempatnya, disusun-susun untuk dibakar. Rumit. Kalau saya akan ulang lagi, dalam pengolahan tanah bukan kita harus injak-injak. Ada yang namanya molen, dia harus digiling sampai hancur, sehingga tidak ada lagi tanah yang gumpal-gumpal atau kerikil-kerikil yang kecil, karena itu akan berakibat adanya kebocoran. Nah, dengan cara yang demikian, kita belajar hal yang demikian. Tuhan mau supaya apa? Mendapatkan hasil yang terbaik. Dan supaya dia tidak lengket di alat itu, alat presnya, dia harus pakai minyak sawit. Dan minyak sawit harus didatangkan dari Lampung atau Kalimantan. Dan itu semua dikerjakan. Dan saya perhatikan baik-baik. Dan itu bukan kerja yang mudah. Yang punya lahan yang besar, tiba-tiba lahan menjadi kolam. Karena tanahnya diambil untuk membuat genteng. Nah, lahan yang tanah sawah, airnya jadi kolam. Begitu musim hujan dia rata semua dengan air. Nah, itu yang terjadi. Nah, harus diolah sampai benar-benar tanah itu tidak ada kerikil yang sekecil apapun juga. Nah, dia hancur, benar-benar hancur, sehingga ketika dibentuk dia menjadi genteng yang luar biasa.
Dan itu harus hati-hati. Dibawa ke penjemuran bukan langsung kita cetak dan langsung kita bawa ke tempat jemuran ke panas, tidak. Harus dikasih angin-angin dulu. Dia sekitar 2 hari 3 hari baru kita taruh di panas. Kalau enggak dia retak dan pecah. Nah, itu semua harus diperhatikan. Untuk membuat satu genteng kita harus memakan waktu yang cukup lama. Nah, ketika dibakar pun disusun dengan yang rapi sehingga semua genteng itu jadi matang. Nah, kalau saya perhatikan bahwa kita memberontak terhadap pembentuk kita, mau jadi apa kita? Dihancurin lagi, dan dihancurin lagi. Tuhan mau supaya karakter kita sama seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi sempurna sama seperti Kristus tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita ngomong gampang, tetapi kita melakukan dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Ketika kita mengalami tekanan, pasti kita berontak. Amin. Itulah pasti. Karena apa? Kita manusia. Kalau kita mengalami tekanan yang berat, nah Tuhan mau di sini kita berharap sama siapa? Berharap sama kekuatan kita atau kita berharap sama Tuhan? Datang membawa setiap persoalan kita, datang membawa setiap masalah kita kepada Tuhan, atau kita mau menyelesaikan sendiri? Orang senggol kita itu jadi masalah. Apa? Karena apa? Kita tidak mau dibentuk Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita dibentuk seturut dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Supaya apa? Kita ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Dia. Kita akan dijemput dan kita akan bersama-sama dengan Dia, bertemu di udara. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Di sini dikatakan orang yang melakukan demikian adalah orang yang menghujat Tuhan. Kenapa? Menjadi pemberontak adalah menghujat Tuhan. Kalau perhatikan baik-baik, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, berbantah. Ya, di situ dikatakan orang yang berbantah. Tuhan tidak suka orang yang berbantah, dan atau orang yang memberontak. Tuhan tidak suka orang yang memberontak. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi penurut Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus menjadi penurut Allah. Tahu, kerjakan, lakukan, itu yang kita. Nah, di situ dikatakan apa? Dia tidak lain dari beling periuk. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Dapatkah kita berkata demikian kepada Tuhan? Kenapa saya dijadikan? Kenapa saya dilahirkan? Begitu yang sering kita protes sama Tuhan. Ketika kita mengalami tekanan yang berat, kita bukan lari sama Tuhan, malah kita menyalahkan. Sering terjadi. Apakah setelah kita menyalahkan Tuhan, hidup kita akan baik-baik saja? Masalah kita akan selesai? Masalah kita tidak akan selesai. Tetapi masalah kita akan jadi runyam. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, di firman Allah yang hidup dikatakan, celakalah orang yang memberontak terhadap pembentuknya, sesungguhnya ia hanya seperti sekeping pecahan periuk yang tidak berharga. Perhatikan baik-baik, berharga tidak berharga. Menjadi periuk itu hancur, dia berharga, punya harga tidak ada harga. Hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Ya, kalau genteng atau bata yang sudah hancur dapat dipakai, tidak dapat dipakai. Dia dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, itu yang terjadi. Nah,
perhatikan di situ. Mengapa ia hendak berbantah-bantah dengan pembentuknya? Ada kata Naliat berkata kepada si penjuna, apakah yang sedang kau buat ini? Atau dapatkah periuk berkata kepada pembuatnya, betapa kakunya tangan? Gak akan bisa. Kita tidak bisa berontak terhadap Tuhan. Nah, Tuhan jadikan kita supaya apa? Kita menjadi orang yang hormat, menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan. Kita ada untuk menyembah Dia, kita ada untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita melakukan hal yang demikian dengan setia, tidak berbantah atau tidak memberontak terhadap Tuhan. Ya, tidak berbantah atau tidak memberontak terhadap Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu. Di dalam kitab Roma 9, kita lihat ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ada yang protes sama Tuhan. Tuhan menjadikan hidung kita mancung ke dalam atau bermasalah dengan anggota tubuh kita. Kita protes sama Tuhan. Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya, ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, yang membuat dari gumpalan yang sama sesuatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, kita mau dipakai yang mana? Untuk satu tujuan yang mulia atau dipakai untuk tujuan yang biasa-biasa saja? Aku gak mau. Kita mulai protes sama Tuhan. Saya mau yang biasa-biasa saja. Padahal Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi kita menghancurkan rancangan ini. Ya, kita sendiri yang menghancurkan masa depan kita. Kita sendiri yang menghancurkan hidup kita. Kenapa? Kita memberontak. Karena kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Nah, sesuatu yang diproses dengan keras, dibentuk, diinjak-injak, digiling, digilas untuk mendapatkan apa? Satu hasil yang terbaik. Ketika dicetak, dia mendapatkan satu hasil yang terbaik. Ketika dia dibentuk, dia ikut pada apa yang mau seturut dengan yang pembentuknya membentuk. Itu yang terjadi. Bukan kita mau berontak, kita berbantah sama Tuhan, kita mengatakan bahwa tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Siapa kita? Ya, siapa kita? Kita nggak ada apa-apa. Nah, di sini dikatakan, coba perhatikan dari ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat? Yang punya hak adalah tukang periuk, bukan kita. Yang punya hak adalah yang menjadikan kita. Yang punya hak adalah yang membentuk kita seturut dengan maunya Tuhan. Relakan hati kita untuk dibentuk, relakan hidup kita untuk dibentuk sama Tuhan, sehingga kita menjadi satu perabot yang dipakai untuk hal yang mulia.
tujuan yang mulia. Karena Tuhan bukan hanya menjadikan kita tujuan yang biasa-biasa saja. Yang membuat kita biasa-biasa saja adalah kita sendiri. Kenapa? Kita membatasi kerja kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan gak mau kita membatasi itu, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita memberi hidup kita, kita memberi diri kita, kita memberi hati kita, kita memberi pikiran kita untuk dibentuk seturut dengan maunya Tuhan. Nah, kalau ketika itu terjadi, kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa. Tuhan akan pakai kita untuk satu tujuan yang sangat-sangat mulia. Karena memang kita adalah makhluk mulia. Amin. Makhluk yang sangat mulia. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa-biasa. Kita mau, setelah kita bentuk tanah liat itu, kita mau taruh di mana? Kita mau taruh di mana? Kita mau taruh di luar, atau kita mau jadi satu barang pajangan yang luar biasa? Saya melihat ada keramik yang dari China yang berapa puluh tahun yang lalu, satu mangkok aja dia punya harga lumayan sekian ratus juta, bahkan miliaran rupiah satu mangkok. Beberapa waktu ada teman dari Cungko datang, dia dengan ada orang datang ketemu di depan bawa satu tumpuk yang segini, satu ikatan itu, dan itu yang diambil dari tengah laut, kapal yang karam, dan dibawa dan mau dibeli dan dibawa balik ke China karena dia diutus oleh museum yang ada di sana. Jadi barang-barang yang prasejarah, barang-barang yang bersejarah yang sudah hilang sekian ratus tahun, ribuan tahun, itu kalau dapat dibeli kembali dan dipajang di sana dengan ukiran-ukiran yang bagus, dengan gambar-gambar yang bagus, dan harganya sangat mahal. Nah, barang yang demikian itu hanya jadi pajangan di sana, bukan dipakai lagi. Dan dia punya nilai sangat-sangat mahal. Kalau itu masih jadi tanah liat, harganya berapa? Satu bata berapa? Sekian rupiah. Mungkin 5 rupiah, mungkin 10 rupiah satu bata. Ya, apalagi jadi tanah liat, kita hanya injak-injak tiap hari, gak ada harga. Kalau 1 meter persegi tanah ada harga, tetapi segumpal tanah gak ada harga. Amin. Amin. Tetapi segumpal tanah itu ketika dibentuk untuk sesuatu yang mulia, dia punya harga yang luar biasa. Dia jadi barang yang cantik, indah, yang dipandang, dan dia ditaruh di tempat yang terhormat. Nah, begitu pun dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita dibentuk sama Tuhan, kita merelakan hati kita merelakan hidup kita merelakan pikiran kita, seluruh hidup kita dibentuk sama Tuhan untuk jadi dipakai untuk sesuatu yang mulia, untuk hal yang mulia. Kita akan dipajang, kita akan ditaruh di tempat yang terhormat. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dengan hidup kita. Tapi bagaimana dengan kita? Relakan hati kita dibentuk? Mau merelakan hidup kita dibentuk? Atau kita mau memberontak terhadap Tuhan? Kita masih melihat diri kita bahwa kita gak ada apa-apanya. Kita melihat diri kita jelek. Kita melihat diri kita terbatas. Padahal Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita serupa dengan gambar dan teladan Tuhan.
Amin. Jadi jangan melihat diri kita bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita tidak ada apa-apanya, hari ini kita tidak ada di sini. Ya, hari ini kita tidak hidup. Amin. Tetapi Tuhan punya rancangan yang indah. Dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, jangan mengutuk diri kita, jangan mengutuk Tuhan, tetapi mari kita lihat hidup kita dengan benar. Hidup kita adalah luar biasa di hadapan Tuhan. Mari katakan terhadap diri kita, katakan terhadap sebelah kita bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan mengolok kita, ada yang mengejek kita, katakan sama dia, hidup saya lebih berharga. Hidup saya sangat berharga di mata Tuhan. Ya, di sekolah ada yang bully kita, katakan demikian. Ya, hari-hari ini banyak hal. Ketika kita mulai mengejek teman kita bukan mengejek teman kita mengejek sama Tuhan. Kita membuli sama Tuhan, karena Tuhan membantu kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang jelek. Ya, tidak ada yang jelek. Jadi Tuhan mau hal itu kita perhatikan. Kita menghargai diri kita, kita menghargai hidup kita menghargai saudara kita menghargai teman kita menghargai rekan kerja kita. Kita katakan sama dia, kamu luar biasa. Ya, kita tidak disuruh untuk menghujat dan segala macam. Kalau kita menghujat saudara kita, berarti kita menghujat. Ya, kita memberontak terhadap Tuhan. Karena kita tidak terima dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Kita tidak terima kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita mulai kurang, tetapi Tuhan mau kita berusaha untuk menutupi segala kekurangan. Dengan cara bagaimana? Kita lihat apa yang kita tidak bisa, mari kita lakukan untuk supaya kita mampu dan bisa. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dulu kita tidak pernah bisa menulis, kita tidak pernah bisa membaca, tetapi apa? Kita masuk ke sekolah. Di situ ada bapak guru, ibu guru yang mengajar kita untuk apa? Untuk kita bisa menulis, untuk kita bisa membaca, untuk kita bisa mengenal huruf. Ya, nah ketika itu sudah terjadi, kita semakin hari semakin pintar, kita semakin hari kita semakin mengenal dunia, kita semakin hari kita semakin mengenal lebih banyak lagi. Kenapa? Sesuai dengan pertumbuhan kita, sesuai dengan kedewasaan kita mengenal banyak hal. Itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita, dan dibentuk dengan cara yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Relakan hati kita untuk dibentuk sama Tuhan, seturut dengan keinginan Tuhan, semau dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Ya, bukan kita memberontak terhadap Tuhan dan kita mempertanyakan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Gak pantas kita melakukan hal yang demikian. Kalau kita melakukan hal yang demikian, berarti apa? Kita menghujat. Dan Tuhan tidak suka. Itu hal yang sangat-sangat fatal di hadapan Tuhan. Nah, siang hari ini Tuhan mau supaya ajar kita, supaya kita melihat kembali hidup kita menghormati, kita menghargai hidup kita, sehingga hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan sebelah, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau hidup kita sangat berharga, mulai hari ini nggak perlu kita melihat kekurangan teman kita, tidak perlu lagi kita melihat kelebihan teman kita, tapi bagaimana kita melihat hidup kita
kita mensyukuri itu semua. Karena Tuhan mau supaya apa? Membawa kita terus melangkah kepada suatu hal yang luar biasa, menuju kepada apa? Kesempurnaan. Ketika Tuhan datang, kita akan ada bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan hidup kita. Berhenti dengan kita membuli teman kita, membuli saudara kita, atau apapun juga, melihat kekurangannya. Tetapi mari kita lihat yang kekurangan kita rubah untuk menjadi satu hal, menjadi kelebihan. Ini penting. Kenapa? Kita menjaga perasaan saudara kita, kita menjaga perasaan teman kita, kita menjaga, karena dia adalah biji mata Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita perhatikan baik-baik di situ. Kita lihat lagi dalam satu bagian firman Tuhan. Yeremia 18 ayat 6 itu mengatakan begini. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhan membentuk kita seturut dengan maunya Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita, mau-maunya kita. Tidak, tetapi Tuhan membantu kita seturut dengan maunya Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Berarti apa? Kalau ada yang ini, Tuhan membantu kita, Dia melatih kita, Dia menghajar kita dengan keras. Mari kita lihat ini sebagai satu pembentukan, bukan kita berbalik dan marah sama Tuhan, yang mengutuk Tuhan, kita memberontak terhadap Tuhan. Ketika hal itu kita lakukan, maka semua apa yang dibentuk itu dibiarkan sama Tuhan. Kalau kita dibiarkan sama Tuhan, kira-kira enak? Gak enak. Semua hilang dengan begitu aja. Gak enak. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita melihat ini, selalu bersyukur dan bersyukur, bersyukur dan bersyukur dalam segala hal, maupun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Tuhan mau kita senantiasa bersyukur. Kalau kita sudah melakukan hal yang demikian, berarti apa? Kita mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di situ dia dikatakan bahwa masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang luar biasa, ya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, ya. Dia yang punya langit bumi dan segala isinya. Dia yang memilih kita sejak dari dalam kandungan. Sebelum kita ada pun, Tuhan punya rancangannya bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan kembali bahwa katakan dengan diri saya bahwa saya berharga di mata Tuhan. Mari katakan terhadap diri kita sendiri, kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Kita dikasihi sama Tuhan. Amin. Kita berharga. Kalau kita mau menerima diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan, mari kita kerjakan terus, melangkah terus dalam Tuhan, dan kita lihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam pembentukan Tuhan. Tuhan membuat sesuatu yang mulia, ya. Dia membentuk kita menjadi hal yang sangat mulia untuk dipakai untuk hal yang mulia. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari relakan hati kita, relakan seluruh hidup kita, mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak.
Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari ambil alih kami semua. Hari-hari ini kami sadar, hari ini kami boleh belajar sesuatu daripada Engkau. Kami bisa menerima hidup kami bisa menerima diri kami bisa menerima segala kekurangan kami bisa menerima tekanan-tekanan dalam hidup kami. Karena kami tahu satu perkara, Engkau membentuk kami sebagai tukang periuk dan tanah liat, Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai perabot-perabot yang mulia dengan maksud yang mulia, bukan yang biasa-biasa. Terima kasih Bapa, Hamba telah selesai berbicara firman. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami hari demi hari Tuhan, sehingga kami tidak mengutuk diri kami dan kami tidak mengutuk Engkau Tuhan, tetapi kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menerima hidup kami Tuhan sebagaimana adanya Tuhan, karena Engkau menjadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan mau, seturut dengan teladan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami tahu satu perkara, bahwa kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, kita bawa, kita serahkan seluruh hidup kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang terjadi dalam pemberontakan, terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, bentuklah aku seturut dengan mau. Ampuni aku kalau aku memberontak terhadap Engkau. Ampuni aku kalau aku sudah melakukan hal yang buruk di waktu-waktu yang lalu. Tapi saat ini kami datang kepada Engkau, kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau, sehingga kami boleh dipakai sebagai alat yang mulia di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ambil alih Tuhan, dengarkan setiap seruan kami Tuhan, dengarkan setiap apapun yang kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan. Walaupun hari-hari ini kami ada dalam tekanan demi tekanan Tuhan, kami ada dalam berbagai macam hal Tuhan, kami ada dalam masalah demi masalah Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepada Engkau. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menjadikan kami Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau mulia. Haleluya. Setiap seruan kami, inilah pengakuan kami, inilah pengakuan kami Tuhan. Terima kasih, glory bagi kami, menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau memulihkan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu
dipakai untuk sesuatu yang mulia Tuhan. Di dalam tangan Bapa, ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau yang biasa-biasa Tuhan. Kami mau sesuatu yang luar biasa bersama dengan Engkau, karena Engkau menjadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dengan ajaib dalam kami semua. Ambil alih dan pimpin kami Tuhan. Berkati kami semua dalam segala apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memimpin kami, menuntun kami, dan memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini, berkati yang ada di rumah Tuhan, berkati dimanapun kami berada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami Tuhan. Yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini pun, mari Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Yesus, ketika mereka melihat di YouTube Tuhan, terima kasih mengikuti ibadah di YouTube, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami kembali ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Dan saat ini pun kami membawa setiap persembahan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada berulang tahun? Oh, enggak ada. Iya. Iya. Ya, Bapak Ibu terus berdoa, dukung kita dalam doa, karena untuk kita menyelesaikan semua urusan renovasi kita masih menunggu dananya masuk dan tinggal diaktifasi saja di rekening, tapi semua butuh waktu, butuh proses. Saya pikir kemarin sudah selesai, tapi masih belum selesai karena masih konfirmasi lagi dengan pihak pemberi dana ya. Jadi kemarin belum ketemu, dan kita berdoa supaya semua boleh terselesaikan dalam minggu-minggu di depan ini, dan kita punya dana untuk bisa kita kerjakan semua urusan yang ada. Amin. Haleluya. Ada lagi? Os? Nggak ada. Ini dari Julia. Oh iya. Ada persiapan untuk ulang tahun gereja?
Mari kita lanjut berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau kalau pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat pagi hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, mungkin dalam berbagai macam hal atau sakit atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawan mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak di rumah Tuhan, Bapak Ade, kami serahkan dalam tangan-Mu yang tidak bisa hadir bersama dengan kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati, memberikan kekuatan baru, semangat baru Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Bapak di dalam tangan kasih-Mu, dan juga ada Opung Tuhan, ada Randy, kami serahkan dalam tangan-Mu hari-hari ini. Belum bisa hadir karena lift kami juga mati. Kami serahkan, biarlah kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan kami masih membutuhkan dana yang besar untuk menyelesaikan berbagai macam urusan, baik lift, baik alat-alat musik yang kami butuhkan, semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ada video drone yang kami butuhkan juga. Mari Tuhan berkati dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat dan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus, dengan hikmat, dengan urapan kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka Tuhan. Mereka menjadi wakil kami di bumi ini. Oleh sebab itu mari Engkau ada bersama-sama dengan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasanya Tuhan. Apalagi sampai beberapa waktu ke depan ini akan ada pemulihan pemilu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kondusif situasi, kondisi keamanan kami, biarlah boleh terjaga dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah masuk kembali ke sekolah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, di dalam nama Yesus. Engkau memberikan hikmat dalam mereka Tuhan, untuk dalam proses belajar mengajar ini Tuhan, mereka mampu Tuhan untuk menyerap setiap apapun yang diajarkan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan roh kepintaran bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, Engkau pakai kami dengan heran Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa